Hai, saya perhatikan bagian belakang ini Anda terlihat sedikit terbebani. Apakah Anda punya waktu sebentar untuk bicara? Ya, sepertinya saya memang sedang kesulitan. Rasanya pekerjaan ini tidak ada habisnya, dan saya sudah terlalu lelah. Terima kasih sudah mau berbagi. Saya bisa membayangkan itu pasti berat. Jika Anda mau, kita bisa bicara lebih lanjut. Saya di sini untuk membantu Anda melewati ini. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya terasa kacau. Itu wajar dan Anda tidak sendiri dalam hal ini. Kita bisa mencoba memecahkan satu persatu. Apa yang paling terasa berat saat ini? Tekanan tenggat waktu, dan rasanya saya tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya. Baik, itu langkah pertama, mengidentifikasi apa yang paling memberatkan. Mari kita lihat apakah kita bisa menyusun prioritas bersama atau meminta bantuan dari waktu untuk meringankan beban Anda. Mungkin itu bisa membantu, tapi saya juga merasa terlalu lelah untuk fokus. Saya bahkan tidak tahu dari mana harus mulai. Rasanya semuanya berantakan. Setiap pagi saya bangun dengan rasa berat, seperti tidak ada motivasi untuk datang ke kantor. Ketika saya tiba di sini, saya merasa sulit untuk fokus, bahkan untuk tugas yang biasanya sederhana. Teruskan, saya di sini untuk mendengarkan. Saya juga mulai merasa mudah marah, terutama ketika ada permintaan tambahan atau perubahan mendadak dalam pekerjaan. Saya tahu itu bukan salah siapa-siapa, tapi saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Bahkan kadang saya merasa ingin menangis di tengah hari kerja. Itu pasti sulit untuk dihadapi. Apakah Anda merasa ini juga mempengaruhi kesehatan fisik Anda? Ya, sangat. Saya hampir tidak bisa tidur nyenyak lagi. Saya sering terbangun di tengah malam, memikirkan pekerjaan, dan tubuh saya terasa terus lelah meskipun saya mencoba istirahat. Bahkan akhir-akhir ini, kepala saya sering pusing, dan dada saya kadang terasa sesak. Saya mengerti. Apa ada hal lain yang Anda rasakan atau perhatikan? Saya juga mulai merasa tidak ada gunanya. Dulu saya suka dengan pekerjaan ini, tapi sekarang semuanya terasa kosong, seperti saya hanya bekerja untuk mengejar tenggat waktu tanpa arti. Saya merasa tidak dihargai, meskipun mungkin itu hanya perasaan saya. Dan kadang-kadang saya berpikir, apakah aku harus terus melakukan ini? Terima kasih sudah mau terbuka kepada saya. Saya bisa melihat ini bukan hal yang mudah untuk Anda ceritakan, dan saya sangat menghargai kepercayaan Anda. Apa yang Anda rasakan itu sangat manusiawi. Kadang beban kerja dan tekanan yang terus-menerus bisa membuat siapapun merasa seperti ini. Anda tidak sendiri, dan saya ingin membantu Anda melewati ini. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa mengatasinya. Rasanya semuanya terlalu berat. Saya percaya bahwa kita bisa mencari cara bersama. Langkah pertama adalah memastikan Anda merasa didengar dan dimengerti seperti yang kita lakukan sekarang. Langkah berikutnya adalah mencari solusi yang membantu Anda merasa lebih baik, satu persatu. Saya ingin membantu Anda meredakan emosi ini. Jika Anda mau, kita bisa melakukan latihan sederhana untuk membantu Anda merasa lebih tenang sekarang. Bagaimana kalau kita mulai dengan menarik napas dalam beberapa kali bersama-sama? Latihan pernapasan. Saya tidak pernah mencobanya sebelumnya.
Itu sederhana dan kadang sangat membantu untuk melepaskan ketegangan. Mari kita coba bersama-sama. Tarik napas dalam-dalam selama 4 hitungan. Tahan sebentar. Lalu hembuskan perlahan selama 6 hitungan. Mari kita mulai. Bagaimana rasanya? Sedikit lebih tenang? Saya merasa sedikit lebih ringan, tapi masih ada beban. Itu wajar, dan ini baru langkah kecil, tapi kita akan terus berjalan bersama. Kita juga bisa mendiskusikan beberapa hal, seperti menyesuaikan beban kerja, atau bahkan memberikan Anda waktu untuk benar-benar pulih. Bagaimana menurut Anda? Saya rasa itu bisa membantu. Terima kasih sudah mendengarkan dan tidak menghakimi. Anda tidak perlu menghadapi ini sendirian. Saya di sini untuk mendukung Anda, dan kita akan mencari solusi yang terbaik untuk situasi ini. Tahukah Anda apa yang sedang dialami orang tadi? Yuk, berkenalan lebih jauh dengan gejala burnout di lingkungan kerja. Burnout menurut Maslach merupakan gejala psikologi yang muncul sebagai respon berkepanjangan terhadap stres kronis di tempat kerja. Gejalanya meliputi pertama, gejala emosional. Seperti ketika Anda merasa tidak berdaya, merasa tidak berguna, atau tidak mampu. Ketika Anda merasa sangat sensitif pada gangguan apapun, walaupun intensitasnya kecil, suka menjauhkan diri dari orang sekitar, kekurangan motivasi, dan sulit menemukan tujuan dan minat. Dan ketika Anda mengalami perubahan suasana hati seperti sedih, kemudian menjadi marah tiba-tiba. Kedua meliputi gejala fisik, seperti kelelahan fisik kronis yang walau Anda sudah istirahat, tidak juga hilang, susah tidur, mudah terbangun, atau mengalami gejala tidur gelisah. Anda juga mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga lebih mudah dan sering sakit seperti batuk, flu, demam. Sering mengalami gejala sakit kepala dan nyeri punggung, serta adanya perubahan nafsu makan, bisa berkurang atau justru makan berlebih karena stres. Ketiga, gejala kognitif seperti susah fokus dan susah mengingat detail penting. Merasa bimbang bahkan ketika harus memutuskan hal sederhana sekalipun. Terlalu berpikir bahwa Anda tidak bisa, tidak cukup baik, dan pesimis dalam mencapai sesuatu, atau bahkan tidak mau bekerja atau acuh. Keempat, gejalanya seputar perilaku. Seperti ketika Anda suka sekali menunda-nunda pekerjaan, menarik diri dari lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan rekan kerja. Anda juga mengalami penurunan produktivitas, sehingga susah menuntaskan pekerjaan secara efektif dan efisien. Bukannya memecahkan masalah dengan solusi positif, Anda justru lari ke alkohol, obat-obatan, dan kebiasaan buruk lainnya. Lalu, jika mengalami gejala burnout di tempat tersebut, bagaimana cara penanganannya? Lakukan pengecekan gejalanya terlebih dahulu ya. Anda bisa melakukan asesmen secara mandiri tentang gejala apa saja yang muncul. Carilah orang yang Anda percaya dapat menjadi tempat bercerita dengan aman dan nyaman. Orang tersebut juga harus menjadi pendengar yang baik untuk Anda dan tidak menghakimi secara negatif tentang pengalaman yang Anda rasakan ya. Lakukan tindakan sederhana yang bisa membantu mengatur emosi Anda. Caranya gampang, bisa dengan aplikasi teknik pernapasan, relaksasi otot, dan tetap berpikir positif bahwa rasa lelah memang normal kok dirasakan orang yang mengalami stres. Jangan lupakan tujuan Anda ya, agar tetap bersemangat menjalani hari. Cobalah untuk mencari kebutuhan prioritas Anda. Menelaah kembali apa ya penyebab utama stres yang Anda alami ini. Lalu temukan strategi penanggulangannya.
Diskusi dengan orang terpercaya mengenai alternatif solusi yang akan diambil juga bisa loh. Jangan menghindar dari lingkungan sosialmu ya. Tetaplah membangun koneksi dengan orang lain seperti teman, keluarga, dan rekan kerja. Tak banyak tak apa, yang penting tetap menjalin relasi dengan positif. Jika dirasa perlu, Anda bisa mengunduh aplikasi kesehatan untuk mendapatkan saran-saran profesional. Mendatangi profesional seperti psikolog jika diperlukan juga bukan hal yang buruk kok. Jadi tak perlu takut. Ingat kembali kekuatanmu. Masalah masa lalu apa yang pernah Anda hadapi dan kekuatan apa yang membuat Anda bisa menyelesaikan masalah itu. Tak perlu langkah besar, langkah kecil asal dilakukan terus-menerus juga pasti membantu. Jangan lupa untuk terus berpikir positif ya. Nah, itu tadi beberapa tindakan yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi atau bahkan mengatasi gejala awal burnout di tempat kerja. Jika kamu tetap merasa tidak nyaman setelah semua hal tadi dilakukan, kamu boleh loh mendatangi tenaga profesional untuk mendapatkan intervensi lebih lanjut. Semoga harimu selalu menyenangkan ya.